Partiliades Prananti SPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas saya yang mengenai potret etika publik di Indonesia dan solusi etika publik pada masa pandemi ini. Potret kode etik di Indonesia. Kode etik pelayanan publik di Indonesia masih terbatas pada beberapa profesi seperti pengacara dan dokter. Nah, kode etik untuk profesi yang lain masih belum nampak secara jelas. Ada yang mengatakan bahwa kita tidak perlu kode etik karena secara umum kita telah memiliki nilai-nilai agama, nilai moral, Pancasila, termasuk Sumpah Pegawai Negeri. Namun, harus diakui bahwa tidak adanya kode etik memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengesampingkan kepentingan publik. Nah, kehadiran kode etik berfungsi sebagai alat kontrol bagi perilaku para pegawai atau pejabat dalam bekerja. Dalam konteks ini, yang lebih penting adalah bahwa kode etik itu tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga dinilai tingkat implementasinya dalam kenyataan. Idealnya berdasar evaluasi implementasi tersebut. Kode etik dapat dikembangkan atau direvisi mengikuti tuntutan perubahan zaman. Nah, kesadaran beretika dalam pelayanan publik telah meningkat di negara lain. Contohnya saja di negara Amerika Serikat. Kode etik yang dimiliki oleh Amerika Serikat ini yaitu American Society for Public Administration atau pernah disingkat dengan ASPA. Nah, kode etik ini terus mendapat kritikan dan telah direvisi berulang kali dari para anggotanya. Nilai yang dijadikan pegangan perilaku para anggotanya antara lain integritas, kebenaran, kejujuran, ketabahan, respek, perhatian, keramahan, cepat, tanggap, mengutamakan kepentingan publik, profesional, pengembangan profesionalisme, komunikasi terbuka, transparansi, kreativitas, dedikasi, kasih sayang, kekuasaan kewenangan untuk kepentingan publik, perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan, serta sistem merit dan affirmative action. Solusi etika publik pada masa pandemi ini. Sebelumnya kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian hingga hampir menyebabkan resesi dalam perekonomian global. Maka tidak heran jika implikasi terhadap perekonomian juga termasuk kepada negara Indonesia. Nah, dampak yang ditimbulkan dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia ini merambat ke sejumlah bidang, tidak terkecuali perekonomian. Pada kuartal 2 2020, pertumbuhan perekonomian tercatat melambat dan mengalami kontraksi hingga minus 5,32% secara tahunan. Kontraksi terdalam dialami sektor konsumsi rumah tangga. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 dalam hal perekonomian telah mengakar hingga ke unit terkecil dari masyarakat, yaitu rumah tangga. Nah, maka dari itu diperlukan pembuatan kebijakan sosial yang sesuai dari pemerintah untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat di tengah pandemi ini. Kebijakan sosial merujuk kepada upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pemberian tunjangan, pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program lain. Tentunya, masyarakat menuntut penerimaan sebuah bentuk layanan bantuan tertentu dari pemerintah. Mengingat bahwa di perekonomian, pemerintah memiliki 3 fungsi inti,
yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Nah, maka dari itu, pemerintah menyediakan layanan ini melalui program bantuan sosial atau Bansos. Itulah jawaban atas pertanyaan dari tugas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.